sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh KM-nya? Ya Bu, sebelum berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hadir siapa hari ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Semoga selalu tetap seperti itu ya. Ya Bu. Nah, ini Ibu akan kirimkan link daftar hadirnya. Sudah Ibu kirim ya? Ya Bu. Boleh, silahkan diisi terlebih dahulu. Ya Ibu. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini itu kita akan membahas tentang struktur atau bentuk pasar. Nah, sebelumnya tujuan kita mempelajari ini itu yaitu untuk diharapkan semuanya itu dapat mendeskripsikan tentang struktur atau bentuk pasar itu sendiri. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pasar. Ada yang masih ingat pasar itu apa? Pasar itu adalah tempat di mana bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Ya, betul ya. Jadi pasar itu tempat terjadinya jual beli barang dan jasa. Bisa dilihat. Nah, lalu pada minggu kemarin juga kita membahas tentang peran serta fungsi pasar, di mana ada 11. Yang pertama itu peranan pasar bagi produsen, kedua ada peranan pasar bagi konsumen, ada yang ketiga bagi pembangunan, ada bagi sumber daya manusia. Lalu fungsinya itu untuk pembentuk harga, promosi barang, distribusi, penetapan nilai, mengorganisir produksi, menyelenggarakan penjatahan dan mempertahankan, serta menyiapkan kebutuhan di masa depan. Nah, lalu juga ada ciri-ciri pasar, ada 3. Memiliki penjual dan calon pembeli, terdapat barang dan jasa, serta terdapat tawar-menawar. Nah, jenis-jenis pasar itu ada 6, yaitu bentuk kegiatan, transaksi, jenis barang, waktu, keleluasaan distribusi, dan jenis dagangan. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan bentuk pasar, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Gampang kok. Soalnya cuma 5. Masih dulu deh. Nah, ini linknya sudah Ibu kirim ya. Bisa dilihat. Boleh masuk dulu. Ayo, HP-nya dibuka. Itu video ini puisis ya. Oke. Sudah? Belum. Bu Saida malah beraan. Ini nanti dulu. Kuis dulu. Kuisnya berhadiah nggak Bu? Berhadiah nilai. Selain nilai apa ya? Nilai aja. Sama pahala Bu. Iya. Sudah ya, Ibu mulai. Mulai Bu. Ya, silakan. Ayo silakan. Soalnya gampang kok.
mempelajari tentang struktur atau bentuk pasar itu sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi, struktur atau bentuk pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Nah, menurut Cash, Fine, dan Sukirno terdapat empat jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik, dan yang keempat ada pasar oligopoli. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, artinya dalam satu perusahaan itu banyak perusahaan yang menjual barang yang sama. Banyak produsen. Contohnya perusahaan beras, pasar, buah dan sayur, serta minyak wangi dan lainnya. Ciri-cirinya yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang jual beras banyak kan? Banyak, Bu. Nah, lalu di pasar yang jual buah sama sayur banyak kan? Banyak. Nah, lalu yang kedua adalah komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Homogen itu artinya sama, jadi rata-rata yang dijual oleh penjualnya itu sama. Lalu yang ketiga, perusahaan adalah pengambil harga. Yang keempat, pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Dan yang terakhir, setiap perusahaan mudah keluar masuk industri. Yang selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli itu hanya di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak yang menyainginya. Contohnya itu PT PLN sebagai penyedia listrik. Yang kedua itu ada PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum sebagai penyedia air bersih. Yang ketiga Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Ciri-cirinya itu yaitu industri satu perusahaan. Ya, tadi itu ya, jadi itu tuh cuma ada satu gitu. Yang kedua, tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip dan tidak tergantikan. Misalnya itu nih, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Setahu ibu juga di Indonesia cuma ada satu ya, PT Pertamina bahan bakar. Lalu yang ketiga itu mempengaruhi penentu harga. Selanjutnya yaitu pasar persaingan monopolistik, yaitu sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Contohnya itu pabrik rokok, pabrik sepeda motor, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya itu memiliki produsen yang sangat banyak. Lalu yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, yang terakhir ada pasar oligopoli. Adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya pasar oligopoli memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Ya, contohnya itu industri semen, rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Ciri-cirinya yaitu penjualan bersifat homogen. Lalu ada dua produsen atau lebih. Ada memerlukan strategi marketing yang matang, harga saing relatif sama, sulit ditembus produsen baru, serta kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Nah, ada pasar oligopoli.
pasar persaingan monopolistik, dan pasar persaingan monopoli itu termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Nah, mungkin untuk materi Ibu cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, kalau perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna itu apa tuh yang paling Pasar persaingan sempurna itu apa ya? Masih sulit ditemukan ya kalau di dunia nyatanya. Kalau pasar persaingan tidak sempurna masih banyak. Nah, contohnya itu kan pabrik rokok sama pabrik sepeda motor. Di Indonesia masih banyak pabrik yang menjual rokok dan menjual motor. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna itu tidak ada, sulit gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ada tugas diskusi. Kenapa sih? Mudah kok. Nah, di sini karena hadir semuanya, Ibu bagi kelompok ada 4 sesuai materi yang barusan Ibu jelaskan. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti siapkan 1 orang perwakilan untuk tampil ke depan. Nah, tugas kelompoknya itu yaitu mencari contoh dari 4 pasar tadi. Ada 4 pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Kalian itu mencari salah satu kasus yang ada di pasar tersebut. Jadi kalian cari judulnya, lalu cari penyebab dan solusinya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, silakan membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Kelompok 4 ini. Ibu beri waktu 20 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Ayo gabung pada kelompoknya. Kelompok 1 gimana? Oke, udah sampai mana? Oke, lanjutkan. Ini kelompok 2. Ya, ini sudah betul. Boleh. Yang belumnya? Oke. Kelompok 3 ini tuh kita nyari penyebabnya. Nah, iya. Kan penyebabnya tuh kayak gini aja. Tapi kalau kan solusinya kayak gini bisa nggak? Boleh. Boleh, nanti ditambahin lagi. Baik. Sibuk. Ya, ini kelompok 4 nih. Ayo kelompoknya. Kasihan ini ngerjain sendiri. Ya, bagus. Ya, lanjutkan ya. Itu yang di belakang jangan ribut-ribut. Selesaikan pekerjaannya.
5 menit lagi ya. Sudah? Dulu lagi. 3 menit lagi ya. Sudah ya? Sudah. Boleh? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Ayo. Boleh maju perwakilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perwakilan dari kelompok 1 membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, di mana dengan hasil diskusi yang berjudul produsen tahu-tahu menghadapi kenaikan harga kedelai. Penyebabnya, Pusat Koperasi Pengrajin Tahu Tempe di Indonesia atau yang disingkat dengan Puskopti Jawa Tengah mendesak pemerintah segera merealisasikan pelimpahan kewenangan kepada Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk mengendalikan harga 4 komoditas, yaitu terkhusus pada beras, gula, jagung, dan kedelai. Namun dalam kasus ini, pembeli sudah mengetahui terjadinya kenaikan harga kedelai melalui informasi dari media tentang meningkatnya harga tahu dan tempe, sehingga mereka cenderung mengurangi konsumsi tahu dan tempe serta kurangnya permintaan pasar yang menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh penjual menjadi berkurang dan pendapatan mereka relatif sama. Sehingga dalam hal ini pemerintah pun memberikan solusi, yaitu subsidi kepada para pengrajin tahu dan tempe untuk mencegah para pengrajin mogok produksi dan meminta para importir khususnya untuk membuat kontrak kerjasama jangka panjang kepada produsen kedelai di luar negeri. Sekian, terima kasih. Ya, dulu. Boleh beri tepuk tangannya kepada kelompok 1. Ya, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah betul. Contoh kasusnya itu sudah termasuk dari pasar persaingan sempurna, di mana terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Nah, boleh selanjutnya kepada kelompok 2. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Ya, sama ya, sudah termasuk juga kepada pasar monopoli, di mana hanya ada satu penjual. Nah, boleh selanjutnya kepada kelompok 3. Boleh kepada temannya yang di belakang, perhatikan dulu ya ke depan. Ya, baik. Nah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Yang dimana kita kebagian materinya itu pasar persaingan monopolistik. Nah, hasil diskusi kami yaitu judulnya ada penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Nah, penyebabnya itu apa sih? Yang pertama ada sepeda motor Honda. Honda itu irit, contohnya ada motor Matic yaitu Beat dan Vario. Motor bebeknya ada Supra dan Revo. Motor sportnya ada Mega Pro. Nah, sedangkan motor Yamaha itu kan bertenaga. Yang termasuk ke motor Yamaha itu yang pertama ada motor Matic juga, yaitu ada Mio dan Xeon. Ada motor bebeknya juga, Jupiter dan Vega, dan motor sportnya ada Scorpio. Nah, solusinya itu mereka tuh harus terus berinovasi dan memperluas jangkauan pasar. Boleh beri tepuk tangannya kepada kelompok 3. Nah, ya, betul juga ya, itu sudah termasuk kepada pasar persaingan monopolistik, di mana motor Honda dan motor Yamaha itu sama-sama produsen sepeda motor. Nah, boleh yang terakhir kelompok 4, yaitu pasar oligopoli. Ya, beri tepuk tangannya kepada kelompok 4. Ya, jadi semuanya itu contoh kasus yang sudah kalian paparkan tadi, yaitu tentang pasar persaingan sempurna, pasar
pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli itu sudah termasuk ya. Sudah cukup bagus? Sudah paham materi tentang struktur atau bentuk pasar ini? Sudah. Oke, karena Ibu rasa juga sudah cukup, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kasih post test. Udah lagi. Tadi kan pretest. Oh iya, beda ya Bu. Tadi pretest itu sebelum mulai pembelajaran. Nah, sekarang post test. Karena kalian juga sudah mengerti, sudah paham, dan sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu kasih kuis lagi, silakan buka. Linknya sudah Ibu kirimkan. Ada kodenya, silahkan kalian bisa masuk. Kodenya itu 463869. Ada yang kesulitan? Sudah. Sudah ya, Ibu mulai. Mulai, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Gampang kan? Soalnya sama kok sama yang tadi pretest. Ayo, dikerjakan yang belakang, jangan berisik terus. Sudah? Ini nilainya bagus. Sudah ya? Oke, nilainya bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu atuh. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh? Tadi Saidah? Ya Bu, kesimpulan pembelajaran pada hari ini Bapak Antari tentang pengembangan pasar. Bahwa pasar itu adalah pertemuan antara pembeli dan pembeli untuk melakukan kegiatan yaitu bertransaksi. Dan dalam kegiatan pasar pun kita mengetahui ada beberapa bagian atau jenis-jenis pasar, di mana pasar itu berdasarkan jenisnya itu ada pasar persaingan sempurna, ada pasar bukan persaingan sempurna, dan pasar monopoli. Ya, betul ya. Jadi kita itu sudah mempelajari tentang struktur atau bentuk pasar, di mana ada 4 jenis, di mana dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Ibu juga ada tugas buat dikerjakan di rumah. Kita itu bertemu hari apa lagi ya? Minggu depan, Senin ya? Nah, boleh dikumpulkannya hari Senin. Ini linknya sudah Ibu kirimkan. Sudah ada? Sudah ya? Nah, untuk minggu selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, selain mengumpulkan tugas, kalian diharapkan membaca materi tentang pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, boleh kepada ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai.
berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.